Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Kali ini aku akan sharing pengalaman, sharing pemakaian laptop Advan AI Gen selama 1 tahun teman-teman. Sebetulnya belum 1 tahun penuh, tapi hampir 1 tahun. Kita akan cek bersama-sama pembelian laptop aku teman-teman ya di sini. Nah teman-teman bisa lihat ya, laptopku dibeli di tanggal 23 Mei 2024. Sebetulnya 10 hari lagi ya baru bulat 1 tahun. Tapi nggak apa-apa lah. Karena kebetulan aku baru mood buat konten teman-teman. Oke. Jadi berikut ini untuk review laptop Advan AI Gen teman-teman. Kita mulai dari bodinya dulu deh. Kita akan tutup ya. Langsung ditutup, ini masih kondisi nyala teman-teman. Nah untuk bodinya dulu ya. Jadi bodinya menurutku ini masih mulus, masih bagus nih, belum ada lecet. Nggak ada lecet mungkin yang kelihatan teman-teman ya. Nah seperti ini juga masih mulus, di sini juga masih mulus engsel-engselnya. Kemudian bagian bawah juga masih mulus seperti ini teman-teman. Nah kenapa bisa masih mulus ya udah 1 tahun? Karena aku tipikal orang yang lumayan berhati-hati sih gunain laptop teman-teman. Jadi aku kalau kemana aja tuh pakai namanya tas laptop teman-teman seperti ini. Nah aku jadi pakaiin tas ini. Kebetulan ini sangat pas banget teman-teman. Nah seperti ini. Jadi aku bawa ini terus di mana-mana aja. Dan kemudian untuk alas laptop aku selalu pakai ini, stand laptop. Nah seperti ini teman-teman. Nah ini sangat penting bagiku ya. Dan teman-teman bisa lihat sendiri video-video saya ketika main game teman-teman. Ini saya selalu pakai namanya stand karena supaya aliran udara tuh, kan di sini kan arah intake-nya udara ke sedot tuh lewat bawah. Usahakan, kalau menurutku ya, usahakan ini tuh ada jedanya teman-teman, ada rongganya, jadi biar supaya anginnya tuh lebih seger, lebih dingin. Nah seperti itu teman-teman bisa cek sendiri ya, YouTube yang aku mainin game itu pakai ini semua. Dan suhunya teman-teman bisa lihat sendiri, mungkin bisa di bawah 60 derajat, dan menurutku itu dingin loh, adem itu. Apalagi ini laptop tipis teman-teman, yang katanya kan laptop tipis coolingnya itu kurang, tapi ini nyatanya enggak teman-teman. Menurutku ini bagus ya, apalagi jika ditambahi stand teman-teman seperti ini. Oke, dan akan coba ini teman-teman ya, ngasih tahu untuk engselnya, apakah engselnya itu seperti WordPress ya, isunya dulu tuh menganga gitu ya, gampang menganga. Kalau di AI Gen ini enggak ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, pemakaian aku 1 tahun ini masih rapet, karena di sini tuh kayak ada magnetnya gitu, ketika ditutup tuh kayak ada magnetnya gitu teman-teman. Jadi oke, nggak ada isu engselnya longgar atau apa, itu enggak teman-teman. Oke, kita berikutnya kita akan coba ya. Ini kan tadi masih nyala dan aku tutup. Dan isu-isu sebelumnya kan di WordPress terutama mungkin ya, itu kalau di slip, kondisi slip kayak gini ya, terus dibuka tuh layarnya hitam atau blank hitam. Kita coba buktikan di sini teman-teman. Apa itu terjadi di laptop Advan AI Gen yang aku pakai. Oke, kita coba ya. Satu, dua, tiga. Dan enggak, langsung nyala. Nih, langsung nyala. Enggak ada kendala teman-teman. Aman. Nih, seperti ini. Kita coba ulangi lagi. Nah, seperti ini. Kita akan buka ya. Nah, kita akan buka, satu, dua, tiga. Aman, langsung buka gitu. Enggak ada kendala mati layarnya tuh, enggak teman-teman. Langsung nyala. Oke, seperti itu ya untuk isu-isu yang beredar yang saya temui itu enggak ada teman-teman. Oke, untuk masalah keyboard, kita masuk bagian keyboard selama 1 tahun nih. Ini keyboardnya juga masih bagus, masih mulus ya. Teman-teman bisa juga untuk dengarkan suara mousepadnya juga nih. Mousepadnya juga menurutku enak, nggak terlalu keras tapi mantep gitu feelnya. Dan menurut ini
untuk touchpadnya ini aku rasa ya lebih bagus daripada Legion 5 aku yang pernah aku beli teman-teman. Trackpadnya Eigen aku bisa ngomong ini lebih enak, feelnya juga lebih enak. Kita akan coba masuk ke keyboard. Keyboard juga enak teman-teman, yang jelas ini upgrade dari yang Work Plus, lebih tactile teman-teman. Nah seperti ini, jadi nggak kayak kopong, kayak lebih mantep gitu. Nah seperti itu teman-teman, untuk kondisinya masih overall masih bagus. Nah gimana ngomongin kendala, jujur banget teman-teman ya, kendala yang aku alami dulu pas awal-awal aku beli, pernah aku buat video juga tersendiri ya, masalah isu. Dulu aku beli itu awal-awal langsung aku main game, itu terjadi blue screen. Nah setelah itu aku juga sempat ke Vanguard Jogja, aku suruh install ulang dan tetap sama, kembali lagi buat main game tetap blue screen teman-teman. Pada akhirnya aku putuskan untuk install ulang sendiri, clean install ulang, jadi drivernya semua hilang dan aku install sendiri drivernya. Dan sampai sekarang hampir 1 tahun kurang 10 hari, aku rasa mantap, mantap, mungkin tambahin banget ya, mantap banget. Aku tuh nggak nemuin kendala lagi teman-teman setelah itu. Bahkan ini tuh menurutku laptop yang apa ya, enak gitu, simple, enak, terus kenceng, enteng di bawah, baterainya awet juga, kayak gitu teman-teman. Kayak nggak ada kendala gitu. Nih aku matiin lagi sekali lagi ya, itu kayak laptop tinggal pakai gitu. Nah seperti ini, aku ngerasain laptop ini, aku bener-bener merasa puas banget gitu beli laptop ini. Best pembelian terbaikku, barang terbaikku tuh aku bisa katakan ini. Dulu aku juga beli kan, seperti handheld ROG Ally, terus Legion 5 yang pakai RTX 4060. Nah aku tuh masih ngerasa gimana ya, kalau ROG itu ROG Ally itu aku juga mengalami isu-isu seperti dia tuh warnanya, layarnya tuh berubah jadi pelangi kayak apa gitu bentuknya. Aku udah pernah share juga, udah pernah share video. Kemudian untuk Legion aku juga ngalamin buat main Black Myth Wukong, itu tuh game kesukaanku, malah dia aneh, dia kayak ngebling gitu buat perpindahan. Kayak intinya itu tuh nggak ada yang smooth. Bahkan dulu di Legion 5 pernah ngalamin ini, Bluetoothnya mati. Jadi kalau kita sambungin, konekin ke Bluetooth speaker atau headset Bluetooth, itu dia nggak connect teman-teman, nggak bisa connect kayak gitu. Jadi kendala-kendala kayak gitulah. ROG Ally juga ada beberapa kendala juga. Semua laptopnya tetap aku install ulang walaupun dia pakai Legion 5 atau ROG Ally, juga tetap ada kendala isu software teman-teman ternyata. Tetap aku install juga, install ulang kayak gitu. Nah, tapi untuk setelah install ulang dipakai lagi itu, ini AI Gen tuh menurutku stabil ya, tinggal pakai gitu, nyaman gitu rasanya, kayak nggak ada kendala gitu. Nih aku akan tunjukkan ke teman-teman seberapa banyak nih aku main game di sini. Jadi aku di sini juga udah buat summary di sini. Nah, aku zoom ya, teman-teman bisa cek ya untuk game-gameku ya di laptop teman-teman. Nah ini ada beberapa game yang sudah aku tamatin. Nah jadi aku akan cerita. Game yang pertama aku suka ini adalah Black Myth Wukong. Untuk yang logo ada centang hijau ini artinya sudah tamat. Kalau satu dia tamat 1 kali, kalau 3 ini tandanya tamat 3 kali. Dan bener saja aku tuh saking sukanya game itu, kayak gameplaynya tuh ngebuk-gebukin musuh itu kayak rasanya puas gitu. Aku bisa main sampai 179 jam teman-teman. Kita akan cek bersama-sama juga di Steamku, Black Myth Wukong. Di sini juga sama ya, 179 jam. Bener-bener aku suka banget gamenya. Dan aku tamat 3 kali ini menggunakan AI Gen. Dulu sempat pakai yang Work Plus Ryzen 7, itu mungkin baru sekitar 20 jam.
Nah setelah itu aku upgrade laptop ke AI Gen. Nah baru aku tamatin di situ teman-teman. Jadi untuk namatin Blackmagic Wukong ini rata-rata 150 jam aku tamatin pakai laptop ini AI Gen. Kemudian ada beberapa game lagi seperti The Witcher 3 aku tamat juga nih. Sekarang estimasi di 45 jam. Ini aku campur kalau nggak salah ini di Ryzen 7 Word Plus sama AI Gen, tapi aku lupa berapanya. Lalu God of War ini aku tamat juga nih. Aku masih ingat ini 22 jam ini di AI Gen teman-teman. Ya aku punya game God of War, dia di 21 jam, 22 jam ini tamatnya pakai AI Gen. Dan game-game yang lain yang belum aku tamat ini baru sedikit-sedikit ini juga rata-rata pakai AI Gen karena WordPressku dulu nggak selama AI Gen gitu penggunaannya. Yes. Ada game lagi teman-teman yang tamat nih, contohnya di ini pakainya Game Pass atau Xbox PC teman-teman ya. Contohnya aku namatin lagi di Mafia Definitive nih. Kebetulan ini pakai Game Pass jadi nggak bisa aku cek gamenya udah hilang, udah nggak memperpanjang juga. Nah ini aku tamatin pakai AI Gen teman-teman. Kalau Mortal Kombat ini aku tamat pakai Legion. Kemudian ini Senua Saga Hellblade 2. Ini gamenya berat banget, tapi aku bisa namatin teman-teman pakai AI Gen dengan total 12 jam nih, seperti ini. Terus Indiana Jones The Great Circle aku juga tamat pakai AI Gen dengan total main di 22 jam. Itu game terkenal berat ya Indiana Jones karena harus butuh ray tracing, dan nyatanya aku enjoy gitu main pakai iGPU saja tuh enjoy karena aku lebih suka gameplay. Seenggaknya tuh aku main di Indiana Jones ini di resolusi 1200p bukan 720p atau 800p teman-teman. Aku bisa main FPS di sekitar 25 sampai 30 FPS. Kadang-kadang kalau scene rendah sampai 40 FPS juga bisa. Nah, tapi tetap aku butuh namanya lossless scaling ya. Karena dia bisa nambah ningkatin FPS. Ketika kita main di 20 FPS, ketika kita pakai lossless scaling, kita bisa main FPS-nya 2 kali sehingga kita bisa main sekitar 40 FPS gitu. Jadi ya kekurangannya performance di sini tuh terobati pakai lossless teman-teman. Seperti itu. Itu menurut opiniku pribadi ya. Aku puas, aku suka, aku kompromi terhadap itu ya, terhadap grafis karena aku lebih suka gameplay teman-teman. Tapi grafis juga nggak terlalu yang jelek-jelek banget karena masih 1200p bukan lagi 800 atau 720 seperti ini. Kemudian Ninja Gaiden 2 ini aku tamatin pakai Legend seperti ini teman-teman. Beberapa game yang aku tamatin pakai Advanced AI Gen seperti ini. Dan untuk kebutuhan sehari-hari laptop ini memang rata-rata buat ngegame, kalau enggak buat entertain, nonton YouTube seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Setelah pemakaianku seperti itu, aku coba cek untuk baterai report teman-teman nih. Nah, baterai report ini baru saja aku cek ya, ini tanggalnya tanggal 12 Mei. Nih, tanggal 12 Mei kita cek nih. Desain kapasitinya di 61 watt hour dan full charge capacity atau kapasitas aktual sekarang masih di 59 watt hour teman-teman. Kita akan cek untuk baterai health-nya ya di sini. Rumusnya full charge capacity dibagi design capacity 59696 dibagi 61360 dikali 100 teman-teman. Nah, ini baterai health ini masih bagus ya. Menurut baterai info ini teman-teman ya, 97% pemakaian 1 tahun ya, masih 97%. Artinya cuman kurang kisaran 3% saja gitu. Dan ini penggunaanku tuh main game teman-teman rata-rata. Kebanyakan main game ya, walaupun kadang lama, kadang bisa sehari itu bisa 3 sampai 6 jam, 5 jam kayak gitu bisa. Pernah teman-teman. Dulu kalau sering cuti itu sering main lama-lama tuh sering. Dan seperti itu sambil dicas tentunya ya, sambil dicas sambil main game. Ini baterainya selama 1 tahun berkurang 3% ya secara baterai health-nya seperti itu. Kemudian apa lagi ya? Untuk isu-isu lagi tuh nggak ada ya, jadi aku nggak bisa bahas masalah sih karena overall good banget ya. Aku udah bilang ini pembelian terbaikku untuk gadget laptop. Terus dah
berita baru Advan mengeluarkan AI Gen 2025 yang Black Edition teman-teman. Tapi teman-teman nggak usah menyesal karena ternyata laptop Black Edition itu juga ada plus minusnya masing-masing. Di sini minusnya nggak bisa di-upgrade RAM-nya yang silver, kemudian yang AI Gen yang baru ternyata kemarin baru di review jagat review itu ternyata layarnya belum 100% sRGB, sekitar 60%, itu malah mendekati layar yang Work Plus teman-teman. Jadi jangan menyesal ya, menurutku masih bagus ya untuk teman-teman pakai laptopnya karena layarnya bagus ya, tentunya 100% sRGB. Oh ya, untuk bleeding nih, aku belum bahas masalah bleeding. Isu bleeding di sini aku nggak menemukan, teman-teman. Coba aku matikan lampu sebentar. Nah, di sini udah warna abu-abu ya. Aku tuh dari awal beli tuh nggak ngerasa laptop ini tuh bleeding, teman-teman. Karena ya normal-normal aja gitu. Ini warna abu-abu. Dari pojok sini, nih tanganku pojok sini, sini tuh nggak ada layar yang kayak kelihatan lebih terang atau kayak titik. Itu nggak menemukan aku, teman-teman. Jadi normal sih menurutku. Aku coba mau ngecek nih warna putih ya. Dulu kan di WordPress aku menemukan titik putih atau disebut white spot. Kebetulan di sini nggak ada, teman-teman. Layarnya itu masih bagus. Oke, seperti ini ya untuk hasilnya. Jadi ini good job ya untuk AI Gen yang aku beli. Menurutku oke ya. Nggak tahu teman-teman seperti apa pengalamannya menggunakan laptop ini. Bisa tulis di komen ya pengalamannya. Dan aku mungkin berharap lagi untuk laptop lokal, tentunya yang saya beli laptop Advan. Semoga kedepannya nomor satu harus memperhatikan build quality agar para konsumen ya kita cek itu yang beli itu merasa aman, nyaman kayak gitu ya. Dan aku pokoknya yang untuk unit yang aku beli ini aku bener merasa puas, nggak ada yang merasa rugi gitu teman-teman, seperti ini. Oke, apalagi ya, itu aja mungkin ya untuk review Advan AI Gen selama 1 tahun. Teman-teman, jika ada request terkait atau pertanyaan apa yang mungkin aku belum jelaskan di sini, teman-teman bisa komen dan insya Allah nanti aku balas ya jika aku bisa jawab, teman-teman. Oke, seperti ini untuk review pemakaian 1 tahun Advan AI Gen. Semoga bisa membantu teman-teman semua, dan terima kasih sudah menonton video ini.